Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat pagi semua. Ini kebetulan di pagi hari ya. Jadi sebelum berangkat kerja, saya sempetin untuk membuat konten. Ini adalah hasil dari eksperimen kita kemarin ya. Jadi kita mau mengecek air mana sih yang paling cepat digunakan untuk membentuk green water. Nah ini tanpa starter ya teman-teman ya. Tanpa starter yang saya buat ya, jadi saya nggak memasukkan air hijau di awal ya. Ternyata kesimpulannya teman-teman seperti yang udah kita hipotesiskan kemarin hipotesis kita yang paling cepat ini yang menggunakan air cupang. Ternyata benar teman-teman, ini di hari kelima udah kelihatan hijau, ke-6, ke-7, ke-8 nih, hari ke-8 ya. Ternyata ini yang paling cepat hijau. Dan ini baru aja agak kehijauan kemarin nih. Nah ini air bekas cupang, air bekas ikan lah pokoknya. Ini air sumur kedua ya, yang lebih cepat hijau. Yang ketiga ini belum, ini malah masih coklat. Ini menggunakan air galon teman-teman ya, karena jelas air galon ini campur air hujan, ini berarti kemungkinan memang belum ada starternya. Ini udah ada starter dari ikan cupang ya. Ikan cupang itu kan kemungkinan di kotoran mereka, di perut mereka sudah ada spora-spora alga juga ya teman-teman ya gitu. Dan mungkin juga spora alga juga sudah ada yang tumbuh di air ikan cupang, makanya lebih cepat. Nah ini juga sudah ada starternya, cuma tidak sebanyak air cupang. Ini kemungkinan ada dari air sumur tuh, kemungkinan memang sudah ada spora alganya. Nah kebetulan di tempat saya ini air sumurnya di pipa-pipanya tuh kadang keluar alga ya, jadi kemungkinan ini starternya lebih sedikit, makanya lebih lama hijaunya gitu. Dan yang ini sampai sekarang belum hijau, mungkin 2 mingguan ya. Jadi gitu, kita buat air hijau tanpa pakai starter ya, sebenarnya nggak bisa. Makin lama semakin sedikit starternya ya semakin lama gitu. Dan memang terbukti kita menggunakan air bekas ikan apapun kemungkinan itu lebih cepat gitu ya, lebih cepat gitu ya, kira-kira gambarannya gitu ya. Oke teman-teman, kita cek sekarang pH-nya dan juga pH dan juga ininya TDS-nya seperti apa ya, dibandingkan dengan yang pertama ya. Ini air galon yang kemarin sekitar 100-an lebih ya. Kita cek sekarang TDS-nya jadi berubah apa enggak. Ini belum saya aduk ya. TDS-nya berubah drastis teman-teman. Kemarin 100-an, sekarang jadi 548 ya. Ini untuk yang air galon ya. Nah, sekarang kita cek untuk air sumur ya. Ini belum saya aduk ya, mungkin kalau saya aduk lebih tinggi lagi ya. Ini air sumur tinggi banget ya. Kemarin 130-an apa 1400-an ya kemarin kalau nggak salah. Ntar ya, saya ubah dulu teman-teman. Ini ada di angka 161 kali 10, 1610. Kemarin kalau nggak salah 1300-an teman-teman. Oke, jadi naik ya, cuma ya naiknya 300 ya. Tadi yang ini naiknya lumayan nih, naik 400-an ya. Oke, sekarang kita cek yang air bekas ikan cupang. Air bekas ikan cupang ini 480, masih rendah ya. Karena air bekas ikan cupang ini kemarin saya menggunakan air hujan plus air galon, sama ini airnya sama. Oke. Ya, oke. Jadi kenaikan TDS ya. Kita cek total padatan terlarut. Berikutnya kita cek pH-nya teman-teman. pH-nya kemarin yang paling rendah yang ini ya, air sumur, hampir 7 lah, hampir netral. Ini sekitar 8 lebih ya. Kita cek sekarang pH-nya berapa untuk yang air galon ya. Air galon pH-nya menurun ya. Ya masih menurun juga, nggak terlalu banyak ya, kayak 8,3, 8,2. Terus ya penurunan tapi nggak terlalu signifikan. Ini kemarin pH-nya 8,5, lebih rendah 8,2, mirip-mirip ya kemarin ya. Ini juga masih mirip-mirip, masih di atas 7, masih basah pH-nya. Oke, yang ini air sumurnya kemarin. Ini kemarin 7 ya. Kita lihat pH-nya. 8,4,
Pus kotor. Ini 8,5. Oh, malah meningkat teman-teman ya. Dari kemarin pH-nya sekitar 7 ya. Ini sekarang jadi 8,5. Oke, itu teman-teman perubahannya. Jadi kesimpulannya ini yang paling cepat ya. Dan ingat teman-teman, ini penting banget kalau lagi mengkultur kutu air ya. Sayang ya. Ini di sini kita bisa menemukan banyak banget telur jentik ya. Sayang aja nih kalau nggak kita pakai ya. Jadi saran saya sebelum diaduk mendingan diambilin dulu, banyak banget nih. Jadi ini bisa jadi tips buat kultur jentik ya. Jadi kulturnya bisa panen 2 kali. Saya sarankan kalau mau ngambil teman-teman jangan ngambil pakai saringan. Karena kenapa? Karena kemungkinan saringan yang kita punya itu udah kontaminasi semua. Kontaminasi sama Daphnia atau Moina. Nah, akhirnya nanti kalau udah ada Daphnia atau Moina saringannya kita pakai di sini, ini nanti nggak jadi nih. Nah, ini aja jentiknya udah ada yang netes ya. Nanti takutnya nggak jadi. Jadi saran saya mendingan pakai tempat tersendiri. Nah, gitu. Tempatnya jangan kita samain. Karena nih kalau ada kutu air masuk satu aja kemungkinan, atau ada kutu batu ya, kemungkinan ini ada yang bisa hidup dan akhirnya kutu air kita gagal. Kultur air hijau kita jadi gagal. Nah, ini saya ngambilin pakai tempat sendiri ya teman-teman. Kita pindahin ke tempat lain ya. Ntar ya. Biarpun sebenarnya kalau kalau masih banyak kandungan pupuknya begini, biasanya juga si Daphnianya belum bisa hidup gitu. Tapi kadang ada yang hidup. Nah, akhirnya air hijaunya jadi nggak berhasil kan. Saran saya sih kalau mau ngambil telur jentik ini buat telur nyamuk ini, kalau mau dipindahin, saran saya pakai wadah yang berbeda gitu. Jangan sampai ada kontaminasi teman-teman. Nah, ini banyak banget nih. Ini bisa jadi tips nih ya. Nyamuk suka banget sama kulturan air hijau kita gitu. Suka banget mereka bertelur di sini. Karena isinya makanan semua kan. Jadi panennya bisa double nih. Nah, kita pindahin aja. Saran saya gitu ya. Ya biarpun mungkin jentik ini tidak akan menghabiskan banyak ya. Tapi ingat, jentik ini nanti bisa makan green water juga teman-teman. Gitu. Karena makanan jentik itu kan macam-macam ya. Jadi bekas pelet dan lain sebagainya yang ada di sini juga akan dimakanin sama dia. Takutnya nanti mengganggu green water kita. Saran saya tetap diambil. Nah, udah teman-teman, kita tinggal aduk ulang nih karena masih berbau-bau pupuk ya. Ini kecium baunya. Bau-bau urea kan seperti kencing ya. Jadi masih menghasilkan gas. Jadi saran saya jangan dipakai dulu nih. Ini air hijau juga kalau masih berbau-bau gas ya, berbau-bau amonia ya, karena kan ini ada pakai pupuk urea dan lain sebagainya ya. Tunggu sampai dia nggak berbau ya, baru kita bisa pakai gitu. Kalau masih kayak gini teman-teman pakai masukin kutu air biasanya mati gitu. Jadi tunggu saja sampai nggak berbau ya. Sebenarnya kalau pengen mempercepat hilangnya bau, diaerasi teman-teman. Nah, cuma saya kan nggak aerasi ya, jadi banyak-banyak diaduk. Atau kalau bagusnya kalau pengen cepat sebenarnya pakai aerator. Kalau pakai aerator nih cepet banget. Jadi kandungan gas yang di dalam tuh hilang semua gitu. Amonia kan gas ya. Jadi kalau pengen cepet dia terbuang ke udara, caranya banyak kita aduk. Kalau nggak pengen capek ya pakai aerator gitu. Oke, kita aduk terakhir teman-teman. Nanti ada part 3. Part 3 itu isinya akan saya berikan kutu air. Saya masukin kutu air starter. Nah, kira-kira nanti kapan dia boomingnya, kapan dia ngeboomnya. Kalau dia udah ngeboom, kita bikin part ketiga. Jadi nanti part ketiganya insya Allah isinya adalah saya masukkan starter. Ini belum bisa saya masukkan starter. Saya masukkan starter. Setelah saya masukkan starter, berapa hari kira-kira dia akan ngeboom. Nah, kita ukur nanti ya TDS-nya, kita ukur pH-nya kira-kira seperti apa. Oke, gitu teman-teman. Ya. Jadi kira-kira kesimpulan dari part 2 bagian kedua ini adalah air bekas ikan lah yang paling cepat bikin air jadi hijau. Ini tanpa starter. Oke, kita aduk dulu. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Oh iya, satu lagi teman-teman, lihat nih. Lupa mau ngasih lihat ini. Nah, ini udah saya saring aja teman-teman ya. Udah saya saring aja. Ini masih ada tumbuh, masih ada belatungnya teman-teman. Tuh.
Ini udah saya saring ya, masih ada belatungnya. Sekarang teman-teman kebayang kalau nggak disaring itu pasti lebih banyak lagi belatungnya. Makanya saran saya tetap disaring, karena disaring pun dia masih ada endapannya. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini saya aduk coklat lagi nih, ini saya saring pun masih ada endapannya gitu ya. Ini diaduk-aduk terus ya kan. Jadi saran saya tetap disaring, karena kalau nggak disaring itu banyak banget belatungnya gitu ya. Nah ini teman-teman, oke. Ya, semakin sering diaduk-aduk, semakin cepat untuk pembuangan gas-gas yang ada di dalam ya. Gas hasil fermentasi ya, gas-gas dari urea ya, sama NPK ntar itu bisa kebuang gitu ya. Oke, ini masih bau ya, masih bau pupuk ya. Nunggu pupuknya sampai hilang dulu, nah, baru bisa kita pakai. Bisa teman-teman masukin langsung ke sini kutu airnya, tapi lebih bagus sih sebenarnya dipindahin gitu. Ini pembuatan makanannya aja, nanti pengkulturannya di wadah yang lain itu lebih bagus gitu. Oke, kita tunggu. Ini part kedua, kesimpulannya sudah dapat ya. Sekarang tinggal tunggu part yang ketiga saja. Saya akan kultur kutu air dan nanti hasilnya seperti apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.